Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya mau bahas komen nih guys. Di komen di salah satu video saya kan bikin video itu bahas tentang SKB 3 Menteri gitu kan. Jadi kalau anda nonton video saya kemarin, judulnya bahas tentang SKB 3 Menteri tentang larangan pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri. Nah, itu kan saya dengar berita baru sekarang guys, itu Sumbar ya, itu marah guys sama SKB itu. Karena di video itu saya bahas ya, seperti saya bahas, sekolah itu itulah tempat untuk mendidik, bukan hanya tempat untuk mengajar, tapi juga mendidik. Dalam hal ini tentu juga yang di yang disasar itu bukan hanya pikirannya saja, otaknya saja, tapi juga akhlaknya gitu kan, hati, akhlak, dan juga kecerdasan. Karena percuma kalau anak didik kita cerdas tapi nggak punya akhlak, juga percuma kan. Makanya salah satunya kan tentu kalau dia beragama Islam atau seorang Muslim tentu harus memakai jilbab bagi wanita gitu kan. Nah, jadi pemerintah nggak boleh intervensi. Kalau sekolah mau memaksa murid-murid yang Muslim ya, yang Muslimah itu memakai jilbab, itu hak sekolah gitu untuk memaksakan hal itu. Toh hal itu kan baik, gitu kan. Pemerintah nggak boleh untuk campur gitu. Kecuali sekolah memaksakan suatu hal yang jelek gitu kan. Memaksakan misalnya memakai pakaian yang nampak aurat, misalnya yang cewek disuruh pakai yang rok tinggi gitu kan, atau ya pakaian yang malah yang tidak sesuai dengan syariat, itu baru salah dan pemerintah boleh menegur gitu kan. Tapi kalau memaksa pakai jilbab bagi muslimah itu kan bagus gitu. Nah, saya juga dikatakan di video itu, kalau saya punya anak ya, dan anak saya itu memang agak susah kalau disuruh pakai jilbab guys. Karena ini memang tontonan itu luar biasa rusaknya kan. Ada wanita cantik sekarang itu dianalogikan, digambarkan sebagai wanita yang rambutnya bagus gitu kan, terurai panjang gitu. Sehingga anak-anak kita akan terpengaruh karena itu. Jadi mereka hanya cantik di mata manusia gitu. Yang kita perlu kan cantik itu di mata manusia dan juga di mata Tuhannya gitu kan. Nah, makanya itu kewajiban memakai jilbab gitu. Jadi dengan adanya sekolah memaksakan anak murid muslimah untuk memakai jilbab, sama dengan mereka memaksakan anak-anak kita ya memakai seragam sekolah, itu kan dipaksakan juga tuh guys. Coba, bisa nggak anak kita ke sekolah tuh pakai pakaian biasa? Kan nggak bisa. Itu dipaksa pakai seragam dan itu bayar gitu. Jadi nggak ada seragam tuh nggak dipaksa gitu. Nah, itu kenapa boleh gitu? Kenapa yang lebih wajib daripada itu? Jilbab itu kan wajib, ya kan? Kenapa malah mau dilarang gitu? Kalau sekolah memaksakan itu, nah itu yang kita kritik gitu kan. Nah, makanya heran di berita terbaru saya dengar itu di Sumatera Barat itu banyak-banyak ramai-ramai melawan gitu. Nah, tiba-tiba datanglah, ini akun sudah lama guys ya. Akun ini bangga jadi Kristen. Anda bayangkan ya, dia nggak memakai nama asli gitu. Kalau saya kan jelas nama asli Bobby Herian gitu kan. Dia memakai nama bangga jadi Kristen gitu. Kita nggak tahu nih foto dia asli apa tidak gitu kan. Nah, coba Anda bayangkan nih, dia komen seperti ini. Betapa alangkah tidak cerdasnya dia komentar guys. Coba Anda bayangkan ya. Dia katakan, Najwa Shihab tidak berjilbab. Apakah dia tidak punya akhlak dan ilmu? Nah, saya terangkan. Dalam perspektif Islam, ya, muslimah itu ya dikatakan punya akhlak kalau dia ikuti syariat. Ya, mengikuti syariat, termasuk di antaranya itu menutup aurat. Aurat seorang wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki dan wajah gitu. Bahkan sebagian mazhab itu mewajibkan memakai cadar juga gitu, ya kan? Itu merupakan kewajiban di sebagian mazhab gitu. Nah, ini kalau kita bicara akhlak secara muslimah gitu, itu adab dan akhlak. Kalau dia menampakkan aurat dan tidak memakai hijab, itu sudah tidak punya akhlak. Kalau kita lihat dari segi agama gitu. Tapi kalau bangga di Kristen, dia melihat bukan dari segi Islam gitu. Dia melihat dari segi global gitu. Mungkin di masyarakat dia tidak memakai hijab, dan kita maklum dia agama Kristen gitu kan, namanya bangga di Kristen. Itu nggak pakai hijab tuh biasa gitu. Karena memang komunitas beda guys. Dia bukan Muslim,
dan dia tidak ngerti Islam, bagi dia itu nggak masalah. Bahkan di negara-negara Barat itu bahkan memakai apa ya, memakai pakaian mini itu hanya memakai celana dalam sama apa ya BH itu nggak masalah gitu. Nah, tergantung tempatnya gitu. Nah, kita kan kalau kita bahas apa namanya tentang Islam, tentang Muslim dan Najwa Shihab adalah seorang Muslim, maka dia wajib memakai jilbab. Dia wajib memakai jilbab gitu. Nah, kalau kita pandang di kacamata Islam, orang-orang yang tidak pakai jilbab itu nggak punya akhlak, karena dia tidak patuh pada perintah agamanya, perintah Tuhannya gitu, ya kan? Nah, kalau ilmu, ya saya tidak katakan nggak punya ilmu. Orang-orang nggak pakai jilbab itu nggak punya ilmu, bukan. Yang nggak punya ilmu adalah orang-orang yang membuat kebijakan itu, ya melarang sekolah-sekolah untuk memaksakan memakai jilbab pada anak didiknya. Itu nggak punya ilmu. Apa dia nggak pernah belajar agama? Kalau jilbab itu wajib gitu loh, bukan orangnya. Jadi kalau Najwa Shihab ini kan orangnya gitu. Dia punya ilmu, tentunya dia tahu kalau jilbab itu wajib gitu kan. Nah, mungkin dia belum siap untuk memakai jilbab atau apapun itu kita nggak tahu. Yang penting saya tidak pernah mengatakan orang-orang yang nggak pakai jilbab itu nggak punya ilmu. Jadi orang ini sama sekali nggak paham guys, yang tentang saya bahas di video itu gitu, ya kan? Nah, lalu dikatakan bahkan dia lebih berakhlak dibandingkan lu, ya kan? Dia lebih berakhlak begini guys, dia nggak kenal saya, dia nggak kenal Najwa Shihab, lalu bisa membandingkan kami berdua gitu, ya kan? Dia nggak tahu keseharian saya, nggak tahu keseharian Najwa Shihab gitu. Bahkan komentar saya pun saya tidak pernah berkomentar kasar ya. Saya selalu berusaha untuk mendidik gitu kan, berkomentar santun meskipun komentar di kolom komentar saya di video sebelumnya saya pernah sering saya buat ya, itu banyak komentar yang menjelekkan agama saya dan diri saya, itu saya tidak pernah membalas dengan hal serupa. Saya selalu balas dengan santun, dengan cara mendidik gitu kan. Nah, jadi dia nih salah sasaran guys itu. Bukan ini, jadi salah kalau dia mengatakan saya seperti itu gitu. Kalau dikatakan dia yang suka menjelek-jelekan agama orang lain, mencampuri agama lain, menafsirkan agama lain gitu, ya kan? Tapi ditanya apa alasan lu buat seperti itu, jawabannya mutar-mutar terus, ya kan? Nah, kita bahas dulu guys. Gitu. Ketika saya bahas tentang dengan Kristen, itu namanya ilmu perbandingan agama guys. Jadi kita tuh kita ini kan hidup untuk mencari agama yang benar gitu. Jadi kita tentu harus mempelajari dan membahas semua agama gitu kan. Nggak bisa dong agama kita aja, kita harus cari perbandingan juga gitu kan. Nah, dan ini juga dilakukan oleh teman-teman dia ini sendiri juga begitu kan. Seperti Setio juga membandingkan agama dia dengan agama Islam juga gitu. Bahkan umat Islam dikatakan teroris oleh mereka gitu kan. Mereka membandingkan dan mereka lebih sampai pada tahap yang lebih parah gitu guys. Sampai menuduh umat Islam teroris dan segala macamnya gitu kan. Nah, bahkan dia nggak tahu kalau kalau sebenarnya ada persinggungan antara Islam dan Kristen, di mana ya Yesus dalam Islam itu nabi, dalam Kristen Tuhan, gitu kan. Kitab suci agama Islam selain Quran itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan itu ada di Perjanjian Lama gitu. Jadi ada persinggungan dan itu perlu dibahas ya biar paham ya. Ini bukannya nggak ada persinggungan sama sekali gitu. Ini ada sengketa salah paham antara dua agama yang beda pandangan gitu. Misalnya gini, saya punya masalah suatu tanah gitu. Tanah saya ini bersinggungan dengan orang lain. Orang lain juga mengklaim punya tanah itu. Saya juga mengklaim punya tanah itu. Nah, tentu harus dibahas gitu. Karena ada persinggungannya. Kecuali mungkin nggak ada persinggungannya, it's okay gitu kan. Tapi ini ada gitu. Jadi kecuali kalau Islam itu tidak mengakui Yesus sama sekali, dia bukan nabi, oke lah gitu kan. Tapi Islam mengakui Yesus itu adalah nabi gitu. Nabi yang mulia, nabi yang agung gitu kan. Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang mulia gitu. Cuman diubah oleh tangan manusia dan informasi itu ada di Quran tentunya gitu kan. Nah, jadi ini masalahnya bukan, dan saya pun menafsirkan kitab suci agama Kristen itu dengan pemahaman bahasa ini saya benar gitu kan. Saya memang memakai aspek linguistik gitu. Saya betul-betul mengkaji letter gitu, huruf per huruf, kalimat per kalimat gitu.
ya kan? Ditambah dalil-dalil yang lain gitu kan. Jadi saya tidak pernah keluar dari konteks. Apa yang tertulis itu yang saya tafsirkan gitu. Dan tidak pernah keluar dari apa yang tertulis gitu kan. Nah, apa ya? Nggak seperti ke teman-teman dia ini guys ya. Kalau udah komen di channel saya itu selalu mengcopy paste dari sumber lain gitu yang isinya menjelekkan Islam, bahkan tidak menafsirkan Islam tuh Al-Quran itu tidak secara secara linguistik, tapi memang mengambil sumber yang bukan dari isi kepala mereka, yang mana mereka mengambil copy paste dari sumber lain gitu. Nah itu kan belum suatu masalah gitu. Ini berarti mereka tidak paham gitu kan, kalau hanya bisanya copy paste. Lalu dikatakan dia kan, ditanya apa alasan lu buat seperti itu, jawaban terus gitu kan. Jawabannya saya nggak pernah, jawabannya saya pernah muter guys. Saya selalu katakan ini buat dakwah gitu, ya kan? Karena Nabi Muhammad dulu juga berdakwah. Ada kaum Majusi, kaum Nasrani, kaum Quraisy gitu. Nabi Muhammad itu guys, dahulu tuh guys, dia berdakwah kepada kaum Nasrani, mengatakan kepada mereka bahwa ada nabi yang datang nanti setelah Nabi Isa. Itu siapa? Itu beliau gitu. Ini Muhammad tuh bukan hanya berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum penyembah api, tapi juga kepada umat Nasrani saat itu, ya kan? Makanya banyak umat Nasrani itu yang berpindah masuk Islam dan meyakini Nabi Muhammad adalah nabi kemudian yang datang setelah Nabi Isa atau setelah Yesus gitu. Jadi bukan hanya saya berdakwah, Nabi Muhammad juga berdakwah kepada kaum Nasrani gitu ya gitu kan. Nah, lalu yang paling parah guys ya, dikatakan dia mencari views demi uang haram tuh, Bob. Ini parah guys ya. Ini komentar paling absurd, paling parah mungkin sepanjang sejarah yang pernah saya dengar ya. Mencari views demi uang haram lubang. Anda tahu nggak? Ya, semua YouTuber gitu kan, yang buat konten YouTube, yang tujuan untuk nyari uang, berarti di pandangan dia kalau dilihat dari kalimatnya, berarti menurut dia itu haram. Berarti Deddy Corbuzier itu haram, siapa lagi? Najwa Shihab sekalipun haram, siapa lagi? Teman dia yang saya buat video Luis Prasetyo dan banyak pendeta lain yang buat mencari views dari YouTube gitu kan, tentu mereka dapat penghasilan itu juga haram gitu. Nah ini di sini terbukti kalau sebenarnya dia nggak punya ilmu gitu. Dia nggak punya ilmu, dia mencampuri tentang, saya bahas kan ini tentang Islam gitu kan. Nah, memang selama berapa lama ini saya nggak buat video ya tentang perbandingan agama, belum saya belum buat video lagi, mungkin ya saya belum ada waktu. Nah, kali ini saya bahas khusus tentang jilbab gitu kan. Ini kan ranah Islam gitu. Oke lah. Sebenarnya nggak masalah sih saya bahas juga agama lain atau dia bahas agama saya, silakan. Nanti kan saya sanggah, saya komentar. Tapi saya nggak pernah mengatakan dia menjelekkan agama saya gitu. Saya fair. Saya akan bantah, saya akan sanggah gitu kan. Yang buat videonya. Tapi saya nggak pernah mengatakan menjelekkan agama lain gitu. Nah, tapi ini ketika saya buat konten, jadi saya buat konten bahas tentang Kristen, dikatakan menjelekkan agama lain. Ini buat konten ini pun dia masuk juga gitu. Jadi saya nggak ngerti nih orang maunya apa gitu kan. Jadi apa katanya dia Anda paham tidak? Dia ini tidak ngerti tentang jilbab, tidak ngerti tentang Islam, nggak ngerti tentang akhlak dalam Islam. Tapi dia bisa mengatakan menjudge saya seperti ini gitu, ya kan? Jadi guys, sebenarnya orang ini nggak punya ilmu sama sekali gitu, ya kan? Dia juga lupa kalau Bunda Maria itu pakai hijab gitu. Kalau Anda lihat foto Bunda Maria, itu ada tulisan di mikopnya itu ya, di hijabnya itu ya, itu ada tulisan la ilaha illallah gitu, ya kan? Di jilbabnya Bunda Maria. Kalau dapatkan fotonya gitu kan, ada tulisan itu guys. Nah, dia juga lupa kalau para belawati itu berhijab gitu guys. Hijab, jilbab itu istilah Islam. Tapi yang dalam term Islam ya, biarawati, Bunda Maria itu berjilbab, berhijab. Terserah mereka menyebutnya itu apa gitu. Sama misalnya gini deh. Misalnya Misalnya ada orang Amerika main bola. Nah, kita sebut itu orang main bola gitu. Main sepak bola atau main bola kaki. Perkara mereka menyebutnya, "Oh, enggak, ini soccer kok," gitu. Lah, kita nggak memandang istilah. Kalau kita masuk dan orang Amerika main bola kaki,
main apa namanya, main bola sepak atau sepak bola, mereka bilang tidak, ini soccer gitu lah. Artinya tidak paham. Sama ketika kaum muslimin ya mengatakan Bunda Maria, para berawati itu berhijab atau berjilbab, itu mereka katakan bukan, itu bukan, jadi itu cuma kepala gitu. Nah, ini kan sama seperti yang tadi gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, itu Bunda Maria dalam apa namanya, kalau mereka mau jujur, itu Bunda Maria dan para berawati itu memakai hijab alias jilbab menutup aurat gitu kan. Itu yang dia tidak paham gitu, ya kan. Coba Anda bayangkan, bisa nggak Anda bayangkan kalau Bunda Maria, kalau Birawati nggak pakai hijab atau jilbab, mereka sama dengan yang lainnya. Coba, nih, coba saya nanya jujur ya. Coba Anda bayangkan sosok Bunda Maria atau sosok Birawati itu nggak pakai hijab seperti itu, guys. Mereka berpakaian sama seperti wanita lainnya. Bahkan mereka mungkin memakai pakaian pantai gitu. Coba di kalau mereka begitu, mungkin kalau mereka di pantai mungkin itu biasa gitu. Orang nggak nyebut, nggak punya, orang akan nyebut itu biasa, orang nggak akan nyebut itu nggak punya hal. Tapi kalau Bunda Maria atau para biarawati itu berpakaian seperti itu di gereja gitu kan. Bunda Maria nggak pernah gereja ya, mohon maaf, tapi biarawati kita bahas yang ada sekarang kan. Itu coba Anda bayangkan, biarawati itu tidak memakai tutup aurat di gereja gitu. Apa nggak marah sama suster kepala coba? Apa nggak tegur sama pendeta? Pasti nggak tegur. Kenapa? Karena tidak punya akhlak, tidak menjaga adab. Kalau para biarawati itu harus pakai hijab atau jilbab gitu. Terserah Anda mau istilahkan apa gitu untuk kepala atau apapun itu. Tapi bagi Muslim ya, dalam termin Islam itu adalah jilbab atau hijab yang menutup aurat gitu. Cuma beda nama saja gitu guys. Itu yang dia tidak pahami gitu kan. Jadi memang orang ini memang jelas komentarnya selalu tanpa ilmu gitu ya. Dia menjudge saya, menjelekkan agama lain, mencampuri agama lain, menasihkan agama lain ya, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia melakukan itu. Bahkan yang paling parahnya, bagi dia mencari views demi uang haram. Dia merujuk pada saya ya, serang langsung, berarti ini juga merujuk pada youtuber lain seperti Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda yang mungkin ada YouTuber nonton ini gitu kan, atau siapapun Anda itu, coba Anda sampaikan ya. Coba sampaikan ke orang-orang yang punya YouTube juga. Benar nggak sih kita nih mencari uang mencari views dari YouTube ini merupakan uang haram gitu? Dalilnya di mana gitu? Dalilnya mana? Mencari view dari YouTube tuh mencari views uang di YouTube tuh haram gitu. Dalilnya mana gitu kan? Gitu guys. Jadi ya mungkin sekian dulu video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.